Shalom kepada semua jemaat dimanapun Anda berada. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian online. Dan dalam keadaan apapun kita saat ini, kita sentiasa bersyukur karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Haleluya, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kepada Allah kita, haleluya. saat ini karena kemurahan-Mu.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya, saya percaya bahwa saudara dan saudari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan kita sangat bersyukur saudaraku, karena pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan dan diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama secara online, secara live di FB pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara boleh memberi melalui aplikasi Boost dan juga melalui online banking dan juga nomor account ada tertera di screen ini. Jadi saudara boleh memberi melalui kedua kaidah ini. Puji Tuhan. Mari saya akan memimpin saudara untuk berdoa buat uang persembahan dan kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami memiliki kesempatan untuk bisa datang beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memberi, mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa memberi yang terbaik dari kehidupan kami, dari hati kami, sehingga semuanya itu bisa membawa memberikan pekerjaan Tuhan lewat pemberian kami, pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang kami akan lakukan di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberian kami dan juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik saudaraku. Amin. Dan kita akan terus masuk saja dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana Tuhan menghukum bumi ini di zaman Nuh, di mana Tuhan memusnahkan manusia dan juga binatang, karena ketika itu di mata Tuhan manusia itu berbuat jahat dan Tuhan berkata bahwa Dia menyesal menciptakan manusia. Dan puji Tuhan, di dalam Tuhan memusnahkan bumi ketika itu dengan air bah, dengan banjir yang besar, ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia Tuhan ketika itu dan diselamatkan oleh Tuhan, yaitu Nuh, keluarganya, istrinya, dan juga menantu dan anaknya. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa pentingnya seseorang itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Pentingnya seseorang itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, karena kita bisa mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Kalau kita baca dalam Kejadian 6 ayat 8, itu berbicara tentang Nuh, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, saya ingin mendorong saudara untuk mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita. Adakah kita masih hari ini berjalan di dalam kasih karunia Tuhan? Adakah saudara mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Karena ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita mengetahui masa dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya seperti Nuh. Nuh mengerti dan Nuh tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah. Dan puji Tuhan, Nuh mendengarkan Tuhan dan dia tahu apa yang dia lakukan dan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Nuh ketika itu saudaraku. Jadi saudaraku sangat penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengoreksi hati kita, melihat hidup kita, apakah kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Benar, saudara diselamatkan karena kasih karunia Tuhan dan diberikan secara percuma. Tetapi saudaraku, ketika kita tidak mengerjakan kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita juga bisa kehilangan kasih karunia Tuhan itu. Saudaraku, kalau kita lihat zaman Nuh, Tuhan memakai Nuh untuk memberitakan berita baik, memberitakan tentang Nuh menegur orang-orang sezamannya itu mengenai dosa mereka, kejahatan mereka. Dan ketika itu Nuh hampir 100 tahun berbicara terus kepada bangsa ketika itu, tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan apa yang Nuh bicarakan. Maka ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah, maka orang-orang sezaman Nuh semuanya mati, dilanda ataupun ditenggelami dengan air yang besar atau banjir yang besar itu. Jadi mereka kehilangan kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau kita baca tadi dalam Kejadian 6 ayat 8 bahwa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, kita perlu mencari kasih karunia Tuhan.
Jadi kenapa saudaraku? Sebab kita hidup dalam dunia ini, kita tahu bahwa dunia sentiasa berubah. Keadaan dunia sentiasa berubah dari satu waktu ke satu waktu yang lain. Dan perubahan ini biasanya berlaku karena ada hal yang besar berlaku dan terjadi di dunia ini. Jadi dari situ biasanya kita melihat ada hal-hal yang baru yang dikerjakan oleh Tuhan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa bumi atau dunia ini dilanda satu masalah yang sering diperkatakan, yaitu pandemik COVID-19, dan mengubah segala sesuatu. Cara manusia berhubungan, cara manusia mengerjakan sesuatu, berbisnis, ke gereja, melakukan pekerjaan harian itu 80% itu harus dikerjakan dengan digital, media sosial, dengan melalui internet, komputer, handphone, dan segala macam. Jadi saudaraku, kita perlu mengerti dan kita perlu mencari kasih karunia Tuhan ini untuk kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di waktu-waktu seperti ini. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita perlu mencari kasih karunia Allah supaya kita bisa bertindak dengan hikmah dan ketaatan sesuai dengan waktu dan musim Tuhan di dunia ini. Sangat penting saudaraku, karena kasih karunia Tuhan membuat kita bisa menghadapi setiap perubahan dan apa yang terjadi di dunia ini, karena semuanya itu kita percaya bahwa ia berada di dalam kontrol Tuhan, pengawalan Tuhan. Amin saudaraku, segala sesuatu yang berlaku di dunia ini Tuhan tahu, dan semua itu di bawah pengawalan Tuhan. Dan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, yang mengawal segala sesuatu. Jadi ketika kita mengerti dan kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, apa yang berlaku di dunia ini, kita bisa bertindak dengan hikmat. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ini sangat penting. Kalau kita lihat bahwa dunia sentiasa berubah dan mengalami banyak cabaran dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku secara global ataupun secara negara, ataupun secara keluarga, gereja, semuanya berubah saudaraku, karena peristiwa-peristiwa yang berlaku di muka bumi ini. Jadi saudaraku, kita lihat kegawatan ekonomi berlaku, masalah penyakit berlaku, kelaparan, peperangan, dunia politik, bencana alam, dan semuanya itu mengubah tindakan manusia. Cara kita bertindak mengubah, semuanya berubah. Jadi kita perlukan kasih karunia Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perubahan yang berlaku di muka bumi ini. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita perlu seperti Nuh, mencari kasih karunia Allah. Selagi saudara memiliki kesempatan di dalam dunia ini masih bernafas dan masih hidup, carilah kasih karunia Allah seperti Nuh. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan di waktu-waktu seperti ini. Kalau kita baca saudaraku di dalam Kejadian 6 ayat 9 hingga 10, Kejadian 6, 9 hingga 10, firman Tuhan sedemikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki, Sam, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi saudaraku, Nuh berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Makanya untuk kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan hidup Nuh. Nuh bergaul dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabat kepada Nuh, dan Nuh juga adalah sahabat kepada Tuhan. Ini pergaulan yang sangat erat. Nuh berjalan dengan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudaraku, jadi sebagai umat Tuhan hari ini, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena kasih karunia Allah tidak akan datang dalam masa sehari.
Kita perlu ada proses perjalanan yang panjang sehingga Tuhan mengatakan bahwa engkau berkenan di mataku. Aku mau memberitakan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Aku mau engkau lakukan ini, aku mau engkau buat keputusan yang itu. Bagi pihak saya, ketika Tuhan berkenan. Saudaraku, dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Raja Daud itu berkenan di mata Tuhan. Raja Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud adalah seorang raja yang sentiasa memuji dan menyembah Tuhan. Raja Daud sentiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudaraku, tetapi sebelum Tuhan mengatakan aku berkenan kepada hambaku Daud, proses hidupnya itu panjang. Dia sentiasa berusaha untuk bergaul dengan Tuhan, berusaha memiliki hubungan dengan Tuhan. Akhirnya Daud berkenan di mata Tuhan. Dan apa yang berlaku, saudaraku? Ketika Daud berkenan di mata Tuhan, Daud minta kepada Tuhan, katakan, Tuhan, bolehkah aku membuat satu rumah buat engkau? Karena dia berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan mengizinkan apa yang ada dalam hati Daud. Walaupun ketika itu Daud hanya menyiapkan barang-barang ataupun keperluan-keperluan untuk membangun rumah Tuhan dan anaknya Salomo yang membangun. Tetapi saudaraku, Tuhan berkenan dengan apa yang Daud minta. Kenapa? Karena Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita baca kisah ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat ke-46, Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat ke-46, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Saya ulangi, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan dia ataupun ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Amin. Ini untungnya saudaraku. Ketika kita bisa berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan Tuhan berkenan kepada saudara dan saya percaya bahwa saudara bisa melakukan yang luar biasa seperti Daud dan yang menjadi isi hati Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jadi untuk kita terus menerus berjalan bersama dengan Tuhan, sangat penting untuk kita tidak lari ataupun tidak terpesong daripada fokus kita kepada Tuhan dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang kita perlu pelajari? Kita perlu pelajari sama seperti Daud. Daud, mengapa dia bisa terus menerus memiliki hubungan dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan dalam kasih karunia Tuhan? Mengapa? Satu hal rahasia Daud adalah dia sentiasa mengingat perbuatan Tuhan yang besar yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini Daud, dia mengingat semua perbuatan Tuhan di zaman purbakala. Cara Tuhan bekerja, mujizat Tuhan yang dilakukannya, bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, mujizat yang Tuhan lakukan ini diingat oleh Daud. Sehingga Daud sentiasa tunduk dan taat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan buat dia dan menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita mau berjalan dalam kasih karunia Tuhan, ingatlah sekurang-kurangnya saudara mengingat peristiwa yang berlaku di dalam Alkitab. Saudara lihat dan baca apa yang Tuhan kerjakan di zaman dulu. Dan saudara juga bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan secara pribadi dalam hidupmu sebelum ini. Sehingga saudara tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang tidak pernah memandang bulu, Tuhan yang mengangkat saudara, Tuhan yang menjadikan saudara kepala dan bukan ekor. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita mau belajar mengikuti dan mentaati Tuhan, belajarlah mengingat perkara-perkara yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupmu. Sekurang-kurangnya saudara baca firman Tuhan dan lihat apa yang Tuhan kerjakan di zaman manusia, di zaman Alkitab, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Saudara bisa lihat. Nah, saudara dengan cara ini saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 77 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, Mazmur 77 ayat 12,
Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, ini kata Daud. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Haleluya. Ini rahasia Daud, saudaraku. Ingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di zaman purbakala. Maka Daud sentiasa berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Selain itu, bagaimana kita bisa mencari kasih karunia Tuhan dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan? Kita perlu belajar mentaati apa yang Tuhan bicarakan. Mentaati apa yang Tuhan katakan. Mentaati kebenaran yang kita dengar. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam perkataan yang kita dengar, kebenaran yang kita dengar, sehingga ia membuat kita bisa berjalan dengan hikmat Tuhan dan mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi sangat penting kita mendengar dan mentaati apa yang Tuhan bicarakan. Yesus ketika dia berada di dunia, umur 12 tahun dia sudah masuk ke bait Allah. Dan sudah mulai berdiskus, sudah mulai saling menjawab dan menanyakan soalan. Dari situ Yesus bertumbuh pengetahuannya akan Bapaknya. Apa yang berlaku, saudaraku? Yesus dikatakan dalam firman Tuhan semakin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Kenapa? Karena Yesus tahu melakukan apa yang Bapaknya suruh dan mentaati apa yang Bapaknya mau. Nah, kita baca, saudaraku, dalam Lukas 2 ayat yang 52. Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ini dia, saudaraku. Kalau kita lihat kembali di zaman Nuh berkenan di mata Tuhan dan mendapat kasih karunia di mata Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Nuh adalah orang yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Seorang yang taat, seorang yang benar, seorang yang mentaati apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Sehingga setiap perkataan Tuhan itu tidak terlewat oleh Nuh. Dan semua itu dilakukan. Khususnya dalam pembuatan batra. Setiap ukuran batra, setiap jenis kayu yang Tuhan mau diambil dengan tepat sesuai dengan jenis kayu dan ukuran peta-peta yang ada di dalam batra itu. Semua diukur oleh Nuh dengan tepat sesuai apa yang Tuhan mau. Ini dia. Tidak mudah, saudaraku, untuk kita mengikuti apa yang Tuhan katakan 100%. Tetapi Nuh bisa. Makanya, saudaraku, ketika kita menjadi orang percaya, Roh Kudus ada dalam hidup kita, membuat kita bisa mentaati apa yang Tuhan bicarakan. Tidak ada alasan, maka kita tidak bisa mentaati Tuhan. Karena saudara ada Roh Kudus. Saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau katakan dan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Kita baca, saudaraku, peristiwa Nuh. Kejadian 6 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Kejadian 6, 13 ayat yang ke-15. Berfirman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah, ini Tuhan arahkan kepada Nuh, buatlah sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini kuncinya. Kejadian 6 yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Haleluya, saya ulangi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Nuh luar biasa, saudaraku. Nuh melakukan semua yang tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Dia mendengar dari arahan Tuhan, perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman,
Dia mendengar dan mentaati dengan jelas. Apa yang Tuhan mau, jenis kayu bagaimana yang Tuhan mau. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa Nuh melakukan semua itu dengan tepat. Ini dia hal yang membuat kita bisa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan bicarakan. Amin. Saudaraku, ini sangat penting. Jangan pernah merasa saudara lebih tahu dari Tuhan. Kalau Tuhan katakan kamu jangan katakan Tuhan, saya rasa B. Kalau Tuhan katakan C, jangan kamu katakan Z atau X. Jangan merasakan bahwa saudara lebih tahu daripada Tuhan. Saudara yang mengarahkan Tuhan, saudara yang membuat keputusan buat Tuhan. No, Tuhan yang harus membuat keputusan buat saudara. Dengan apa yang Tuhan bicarakan lewat kebenarannya. Dan kalau saudara tidak mengingin untuk mengikuti apa yang Tuhan bicarakan dan mentaati, saudara adalah orang yang memberontak dalam hatimu dan melawan Tuhan. Apa bezanya saudara yang melawan Tuhan, yang memberontak Tuhan, dengan orang-orang yang zaman Nuh? Saya rasa itu sama. Kejahatannya itu sama. Jadi saudara yang iman dalam Tuhan, Tuhan mau ketika Tuhan berbicara kepada kita, kepada gerejanya, belajarlah mendengar dan mentaati supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan Allah yang besar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan senantiasa dan jangan mau menjadi orang yang menolak ataupun merasa diri benar, rasa lebih tahu daripada Tuhan. Saudaraku, ramai orang di dunia ini mereka merasa mereka lebih tahu daripada Tuhan, mereka tidak perlukan Tuhan dalam hidupnya. Mereka bersekongkol bersama-sama, memberontak kepada Tuhan. Akhirnya apa yang berlaku saudaraku? Mereka tidak hidup dalam rancangan dan juga kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita sentiasa menilai diri kita. Adakah saudara sekian lama menjadi orang percaya, saudara mentaati dan mendengarkan perkataan Tuhan? Atau kita hanya mentaati separuh saja, separuh kita tidak taati. Apa yang saudara suka, saudara taat. Tapi apa yang saudara tidak suka, saudara langsung tidak hiraukan apa yang Tuhan bicarakan. Ini masalah saudaraku. Ramai orang Kristen, kenapa tidak bisa bertumbuh dalam imannya, dan mengapa tidak bisa berjalan dalam kasih karunia Tuhan? Dengan hal ini, mereka mentaati apa yang mereka suka. Dan mereka tidak suka mentaati apa yang mereka tidak suka, apa yang mereka rasa tidak suka. Jadi ini bermasalah buat kita semua. Nuh, walaupun ketika itu belum ada hujan pada zaman Nuh, dan Nuh disuruh membuat batra di atas gunung, Nuh tetap mentaati Tuhan. Walaupun secara logikalnya tidak mungkin ada air bah, ada hujan. Tetapi Nuh mentaati setiap apa yang Tuhan katakan, walaupun itu mustahil. Kadangkala saudaraku, ketika Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, hal itu mustahil. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman dan mentaati apa yang Tuhan bicarakan, kita akan melihat hasilnya dengan luar biasa. Saudaraku, hari ini kita berada dalam satu musim yang baru dan sistem yang baru dalam dunia ini. Dan sangat mencabar. Inilah saatnya kita bergerak dengan mentaati apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup bermasa bodoh. Tidak mau melakukan apa-apa, hanya tunggu dan diam. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan membiarkan saudara binasa. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, menjadi contoh dan menjadi berkat buat banyak orang di dalam situasi dunia dalam keadaan kesulitan. Ini dia, mari kita berjalan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sangat penting saudaraku, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan bicarakan. Juga sangat penting kita mentaati apa yang Tuhan bicarakan melalui utusannya, melalui hambanya. Di mana saudara bisa mentaati mereka? Di dalam rumah Tuhan, ketika mereka berbicara tentang kebenaran. Perlu saudara mentaatinya, karena saudaraku, ini yang Tuhan mau kita mengerti
bahwa ketika ada utusannya atau hamba Tuhan berbicara, pasti ada sesuatu akan terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Ada visi yang Tuhan ingin sampaikan. Ketika kita mentaati, kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Makanya saudaraku, kalau kita lihat Kejadian pasal 6 yang ke-12 hingga 13, kita baca dulu. Kejadian 6, 12 hingga ke-13. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi saudaraku, Nuh menjadi utusan Tuhan pada zamannya dan memberitakan kebenaran dan memberikan amaran kepada bangsa itu tentang penghukuman Tuhan. Batra itu sudah melambangkan adanya, batra yang besar itu melambangkan adanya adanya banjir yang besar akan datang. Tetapi orang-orang zaman Nuh tidak menghiraukan apa yang dibicarakan oleh Nuh sebagai utusan Tuhan ketika itu. Saudaraku, Nuh menurut Alkitab adalah pemberita kebenaran dan menyampaikan kebenaran ratusan tahun sambil dia membuat batra, sambil dia memberitakan kebenaran. Tetapi orang sezamannya berlaku jahat dan seluruh hatinya dikuasai oleh kejahatan. Maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan ingin membunuh manusia ketika itu. Saudaraku, ini dia kasih karunia Tuhan berlaku ketika kita mentaati apa yang dibicarakan oleh utusan Tuhan. Kalau kita baca saudaraku dalam 2 Petrus pasal 2 yang kelima, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Maksudnya apa saudaraku? Hanya Nuh mendapat kasih karunia dan diselamatkan daripada air bah. Saudaraku, jika kita tidak mau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh utusan Tuhan, maka kita sama dengan orang-orang fasik. Karena apa yang mereka bicarakan, itulah kebenaran. Ya saudaraku, ketika utusan Tuhan menyampaikan wahyu, ataupun pesan yang baru, pesan Allah, lebih baik kita meresponi dan mendengarnya, serta berbalik dari kejahatan kita, dari kejahatan hati kita, supaya kita tidak sama ataupun mendapat penghukuman sama seperti orang-orang yang ada di zaman Nuh. Tuhan mengatakan bahwa kedatangan anak manusia sama halnya dengan yang berlaku di zaman Nuh. Kita baca saudaraku Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 hingga 40. Matius 24, 37 hingga 40. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sangat penting saudaraku. Hidup kita di akhir zaman. Apa yang berlaku di zaman Nuh akan berlaku ketika kedatangan anak manusia. Manusia tidak mau lagi mendengar perkataan Tuhan. Mereka tidak lagi menghiraukan tentang kebenaran. Tidak lagi mau menghiraukan apa yang dibicarakan oleh hamba Tuhan. Ini sangat penting untuk kita koreksi hidup kita. Haleluya. Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu luar biasa buat kita, saudaraku. Saudaraku, yang terakhir, kita mesti belajar dari Nuh, bagaimana Nuh bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh membangun mezbah dalam keluarganya, supaya kasih karunia Tuhan itu, berkat Tuhan itu mengalir, bukan saja daripada Nuh, tetapi kepada generasi ke satu generasi yang lain. Kalau kita lihat saudaraku, ketika Nuh berada dalam batra, saya percaya bahwa Nuh dan keluarganya memuji dan bersorak memuji Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara bahwa Nuh berada dalam batra itu selama 1 tahun, hampir 1 tahun
10 hari, 370 hari. Dan ketika Nuh melihat air bah di sekelilingnya dan melihat hujan turun dan dia berada dalam Bahtera, saya percaya bahwa Nuh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam Bahtera bersama dengan keluarganya. Saudaraku, kita tahu bahwa kita berada di sekarang kita banyak bersama dengan keluarga kita. Kenapa? Karena kita berada di dalam kehidupan norma yang baru. Apa yang berlaku, saudaraku? Kita banyak masa kita bersama dengan keluarga. Karena kita berada di dalam PKP atau PKPB atau PKPP. Dan saya percaya bahwa saudara dan saudari banyak waktu dengan keluarga saudara. Adakah saudara mengambil kesempatan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluargamu? Adakah saudara sebagai suami ataupun sebagai orang yang bertanggung jawab dalam rumah mengumpulkan keluargamu untuk menyembah Tuhan? Ini dia. Tuhan mau kita menyadari akan hal ini. Pentingnya mesbah keluarga. Berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Mesbah keluarga. Tempo perintah berkurung bagi Nuh selama 1 tahun 370 hari dia sentiasa melakukan penyembahan mesbah keluarganya di dalam Bahtera. Ketika air bah surut, apa yang Nuh pertama lakukan, saudaraku? Dia mengambil binatang yang halal dan juga burung yang halal. Lalu dia membuat mesbah, dia bersama dengan keluarganya membawa korban bakaran dan membawa aroma yang begitu harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saat itulah Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi sama seperti yang dilakukan pada zaman Nuh. Ya saudaraku, Tuhan mau kita sebagai umat manusia ketika kita berada dalam keadaan seperti ini. Banyak waktu di rumah bersama-sama keluarga. Mari bangunkan mesbah keluarga. Dan dari situlah akan tergenaplah firman Tuhan di dalam Miliaki pasal 4, 5 hingga 6 bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Kenapa? Karena adanya mesbah keluarga, saudaraku. Ini sangat penting. Mesbah keluarga. Miliaki 4, 5 hingga 6. Miliaki 4, 5 hingga 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sampai bumi hingga musnah. Adanya hubungan yang dipulihkan di dalam keluarga ketika adanya mesbah keluarga. Ini sangat penting, saudaraku, supaya kita bisa berpegang kepada pengharapan kita kepada Tuhan di dalam satu keluarga. Ini sangat penting, ada hubungan di dalam keluarga kita. Bangkit dan bangunkanlah mesbah keluarga. Bukan itu saja, saudaraku, kita juga harus membangunkan hubungan terus-menerus bersekutu dengan orang lain di dalam gereja, jemaat Tuhan bersekutu, berdoa bersama-sama dalam persekutuan doa, dalam ibadah bersama-sama. Juga kita perlu adanya hubungan yang rapat satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi satu keluarga, satu bangsa yang kudus dan masuk ke dalam kasih karunia Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang besar yang luar biasa dan membawa impact kepada dunia. Ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Kejarlah kasih karunia Tuhan selagi engkau masih hidup di dunia ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Menguatkan kami bahwa betapa pentingnya kami mengejar kasih karunia Tuhan. Mentaati Tuhan, melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Membuat mesbah keluarga, mentaati utusan-Mu Tuhan. Sehingga semuanya itu membuat kami bisa berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat peristiwa Nuh dan apa yang Kau kerjakan pada hari ini dengan keadaan kami pada hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami berjalan di dalam kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan.
Sehingga Tuhan, hal-hal yang berlaku di dunia pada hari ini, kami bisa hadapinya dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati kami sekali lagi buat teman-teman kami yang melihat live ini, Tuhan Engkau juga memberkati mereka semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin.